Halo semua, saya Putra Tatmaja. Di sini saya sebagai moderator satu. Hai semua, saya Sugesi Yuni Prastiwi sebagai moderator 2. Ada kamera. Halo, perkenalkan nama aku Nia Afia Arana Ramawati sebagai kameramen 1. Halo, perkenalkan namaku Naufal Aulia Pramana sebagai kameramen 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putra Tatmaja dan ini rekan saya. Saya Sugesi Yuni Prastiwi. Ya, pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy nih mengenai isu PPh 21. Di sini kita ditemani oleh narasumber kita, Randy Probokuncoro. Dia merupakan pegawai pajak dari KPP Purworejo. Nah, untuk itu beberapa menit ke depan kami akan membahas isu-isu tersebut secara menarik bersama narasumber tersebut. Nah, sebagai permulaan nih, pasti kalian kan penasaran bagaimana sih bekerja di dunia perpajakan? Apakah asik? Apakah harus tertekan? Apakah harus emosi mengurus para wajib pajak? Nah, maka dari itu kami akan bertanya nih sama Pak Randy, bagaimana sih bekerja di dunia perpajakan? Bagaimana sih Pak bekerja di dunia perpajakan yang selama ini sudah Bapak geluti selama beberapa tahun? Ya, tentunya untuk perasaan selama beberapa tahun berkarir, ya pasang surut lah ya, namanya orang bekerja. Ada kalanya senang, ada kalanya memang sedang ya dalam masalah mungkin seperti itu, karena kan kita nggak tahu namanya orang kerja seperti apa. Nah, membahas tentang pajak nih, otomatis kita harus tahu dong apa itu pajak. Maka dari itu, di kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Pak Randy, apa itu pengertian pajak menurut Pak Randy? Pajak menurut saya secara garis besarnya itu adalah pungutan yang bersifatnya wajib dan memaksa kepada seluruh warga negara dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan ya wajib dibayar oleh warga negara itu. Seperti itu. Setelah pengertian pajak yang sudah Bapak jelaskan tadi, bisa coba disebutkan dan jelaskan apa aja sih macam-macam pajak yang Bapak ketahui selama ini? Untuk macam-macam pajak sendiri beragam ya, Mbak. Jadi ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan pun juga dibagi dari pajak penghasilan orang pribadi, ada juga pajak penghasilan badan. Terus juga ada namanya pajak ekspor impor. Ada juga pajak dari hak royalti seperti itu, mungkin dari kekayaan intelektual yang kita miliki dan sudah didaftarkan ke negara, itu juga dikenakan pajak. Ada juga pajak dari pemindahan aset, ada pajak juga kalau di daerah itu kayak pajak kendaraan. Untuk pada umumnya ada juga pajak bumi dan bangunan, itu juga semuanya. Nah, KK itu mesti kena, itu yang memiliki aset tanah dan bangunan. Ada juga pajak cukai dan bahan sejenisnya. Untuk pajak yang terbaru di Indonesia sendiri itu pemerintah menerapkan mulai tahun kemarin, itu ada namanya pajak karbon yang dikenakan kepada pengusaha badan industri yang mengeluarkan emisi bentuk karbon, itu akan dikenakan pajak begitu. Nah, sepertinya saya tadi mendengar Bapak menjelaskan tentang pajak penghasilan atas orang pribadi dan badan. Itu kan sepengetahuan saya, itu kan mengenai PPh pasal 21 ya Pak ya. Dan saya mendengar isu nih bahwa pada tahun 2024 akan ada kenaikan tarif pajak PPh 21. Kira-kira apa sih tanggapan Bapak mengenai adanya isu tersebut? Ya, menarik ya tentang isu ini yang sedang beredar di masyarakat. Untuk saya sendiri juga belum bisa membetulkan atau menyalahkan. Ya, kita tunggu perkembangannya saja. Sebelum lebih lanjut membahas tentang isu-isu yang terkait, kita kilas balik dulu nih tentang materi PPh 21 yang sudah dijelaskan oleh dosen kita, Ibu Dianila. Nah, jadi PPh 21 apa sih? Jadi PPh 21 merupakan
pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh karyawan atau pegawai yang bekerja di Indonesia. Jadi pajak ini tuh dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan tempat kalian tersebut bekerja sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, honorarium, atau kegiatan lainnya. Nah, apakah betul seperti itu pengertian dari PPh 21 itu, Pak Randy? Ya, secara garis besar benar apa yang disampaikan oleh Mbaknya seperti itu. Nah, untuk lebih akuratnya lagi nih, kita mending tanya langsung sama Pak Randy ya. Apa sih pengertian PPh 21 ini menurut Pak Randy? Untuk pengertiannya itu PPh 21 itu pajak yang dikenakan kepada penghasilan orang pribadi. Untuk orang pribadinya pun tidak harus berupa karyawan ya. Dia juga bisa pekerja harian lepas yang telah memenuhi syarat minimal gaji yang dikenakan pajak. Oh, berarti benar ya sama apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan bersama dosen kita? Ya benar, Mas, Mbak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mbak tadi, sesuai dengan arahan dosen. Siapa tadi dosennya? Mohon maaf. Bu Dianila, Pak. Ya, kemudian, Oke, boleh sedikit dijelaskan nggak nih Pak mengenai apa sih mengenai PPh 21 kayak objeknya, terus tarifnya itu seperti apa, terus cara pemotongan atau pelaporannya itu bagaimana? Boleh dijelaskan nih Pak Randy? baik, tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, untuk PPh 21 itu dia berkaitan dengan pajak yang dikenakan kepada penghasilan orang pribadi, baik karyawan maupun non karyawan. Jadi untuk objeknya jelas di sini ada karyawan itu sendiri, yang kedua itu ada non karyawan, itu biasanya pekerja harian lepas. Untuk ketentuannya itu mereka yang dikenakan pajak adalah penghasilan per bulan minimal 4.500.000 atau 1 tahun 54 juta. Untuk tarif yang dikenakan untuk saat ini sendiri itu 5% dengan penghasilan kena pajak itu lapisannya 60 juta. Meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 belum ada perbaruan itu 50 juta seperti itu. Tapi perlu diingat juga untuk PPh 21 ini dia dirancang tidak membebani si terkena pajak ya. Jadi kita juga memberikan kebijakan tentang penghasilan tidak kena pajak untuk golongan-golongan tertentu dari objek pajak itu. Seperti kita memberikan ada potongan pajak terkait apakah statusnya telah menikah, apakah punya tanggungan anak. Namun kita juga membatasi untuk tanggungan anak itu yang diakui hanya 3. Jadi katakanlah si objek pajak ini memiliki anak 5 atau 4, itu yang diakui tetap 3 sebagai pengurang pajak. Seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya Pak bahasanya. Kalau diselesaikan sampai tuntas, mesti podcast kita nggak akan berakhir-akhir ya. Selanjutnya, nah saya kan dengar isu bahwa tahun 2024 akan ada kenaikan tarif pajak menjadi 7,5%. Nah, apakah itu informasinya benar, Pak? Ya, itu isu yang sangat menarik ya, yang juga sedang hangat mungkin di kalangan para pembelajar pajak terkait kenaikan tarif PPh 21 sebesar 7,5%. Di sini saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan isu tersebut karena memang belum ditentukan, belum diputuskan oleh atasan. Jadi saya hanya bisa menyinggung juga terkait kemungkinan kenaikan 7,5% PPh 21 itu. Untuk kenaikan sendiri saya rasa ada beberapa faktor ya, mesti dari pemerintah, baik secara internal, kebutuhan dalam negeri, juga pengaruh eksternal yang mengharuskan untuk melakukan peningkatan tarif pajak. Nah, berarti teman-teman nih harus nunggu nih keputusan resminya dari pemerintah biar tidak menjadi berita burung tentunya ya. Ya, benar sekali. Mungkin saya juga mau menambahkan, ya. Mas. Jadi dalam mengambil keputusan pajak itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada faktor eksternal dan internal tentunya. Untuk internal itu terkait kebutuhan pemerintah. Dalam kita tahu sendiri nih, pajak itu sebagai pemasukan tertinggi negara, pemasukan tertinggi APBN negara, yang menjalankan, jelas dari pajak ini menjalankan banyak fungsi negara.
baik dalam pembangunan dan lain-lain. Jadi mengingat 2024 itu Mas juga ada pesta abar pemilu dan mesti presiden pengganti itu sangat ambisius, jelas dana yang dibutuhkan juga banyak. Jadi kemungkinan melihat dari itu, untuk faktor eksternal itu kita juga pemerintah harus melihat dari kemungkinan inflasi harga-harga, mengingat harga-harga selalu mengalami pasang surut. Tapi perlu digarisbawahi juga pemerintah itu sebenarnya juga harus melihat dari sisi objek pajak, karena untuk 7,5% untuk saya pribadi sendiri, kebetulan karena juga pegawai kena pajak juga Mas, cukup memberatkan 7,5% itu, karena peningkatannya sangat jauh dari penghasilan 60 juta itu. Di peraturan sekarang 5% itu terkena 5 juta kurang lebih untuk lapisan pertama. Namun jika menggunakan tarif 7,5% itu bisa dikenakan 4.500.000 Mas, itu peningkatan yang sangat luar biasa, 1.500.000. Padahal untuk 2019 peraturan lama ke peraturan sekarang itu hanya ada peningkatan 500.000 dari 2.500.000 ke 3 juta. Ini juga harus jadi perhatian ya, karena kalau misalnya lapisannya tetap 60 juta tidak diturunkan, ini sangat merepotkan. Untuk perhitungan saja untuk yang menggunakan peraturan 2019 di mana lapisan pertama itu 50 juta, itu jika dikenakan tarif 7,5 itu 3.750.000 Mas. Itu ada peningkatan 750.000 dari peraturan sekarang. Dan juga perlu digarisbawahi untuk karyawan yang non PNS Mas, karena mereka kan juga digaji oleh perusahaan. Apakah perusahaan ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat, khususnya karyawan, untuk meningkatkan gaji? Karena jika gaji 4.500.000 lalu dikenakan potongan yang tarif meningkat, jelas itu akan membebani karyawan itu sendiri. Berarti sangat kompleks dan sangat menarik ya teman-teman semua. Nah, kalau adanya perubahan itu kan pasti ada penyebabnya nih Pak. Menurut Pak Randy sendiri, apakah tarif yang sekarang sudah diterapkan itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien atau belum? Menurut saya sendiri ya, kalau misalnya dikatakan efektif atau tidak, dapat dikatakan efektif. Karena perlu diketahui juga kan PPh 21 ini atas penghasilan pajak orang pribadi itu telah dikenakan oleh badan usaha itu sendiri, sang pemberi kerja. Namun juga ada pajak terutang mungkin terkait kurang bayar. Namun kesadaran masyarakat dinilai sudah cukup baik, karena kami juga pajak itu ada sanksinya kebetulan jika telat bayar atau tidak bayar, itu kita juga ada peraturan tentang sanksi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, di luar si pemerintah nih, apa sih tanggapan Pak Randy yang Pak Randy ketahui nih tentang masyarakat sekitar Pak Randy? Otomatis kan Pak Randy juga dari sisi lain juga seorang masyarakat kan. Nah, tanggapan Pak Randy mengenai pro kontra adanya isu kenaikan tarif pajak ini? Menurut saya ya, jelas akan menimbulkan pro kontra di kehidupan masyarakat. Tidak terlepas juga dari isu-isu pajak yang akhir-akhir ini berkembang juga, menjadi pukulan besar terhadap pajak Indonesia, jelas apalagi ada gerakan anti pajak. Ya, ini perlu menjadi garis besar dari pihak pemerintah sendiri bagaimana mengatasi pro kontra ini, karena pajak ini sangat fundamental sifatnya bagi keberlangsungan negara, dan perlu juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pajak itu nantinya akan digunakan seperti apa, keterbukaannya ini seperti apa, dan impact yang diberikan ke masyarakat itu seperti apa nanti. Ya, pada garis besarnya seperti itu sih. Mesti ada pro dan kontra. Berarti sangat beragam ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh Pak, sedikit disinggung tentang pro kontra dari perubahan tarif PPh 21. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa aja dampak yang bakal timbul dengan adanya perubahan tarif PPh 21 yang akan berlaku tahun 2024 mendatang? Iya, tadi sudah saya singgung ya terkait kemungkinan yang ada, termasuk keberatan dari pihak objek pajak itu sendiri, mengingat pendapatan yang
tidak berubah, dalam tanda kutip ini juga tidak ada kenaikan gaji karyawan dengan tarif yang akan ditingkatkan, jelas itu akan membebani ya. Tapi kita tidak bisa melihat dari sisi karyawan saja, karena jika meningkatkan tarif atau upah karyawan, perusahaan sebagai pelaku usaha juga tentu akan merasa terbebani, mengingat juga perusahaan itu kena pajak sendiri juga kebetulan. Jadi cukup kompleks di sini konteksnya. Harus hati-hati dan harus dengan perhitungan matang dari para ahli juga, harus memperhitungkan dampak yang mungkin pro kontranya dikaji ulang, dan kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan hal ini, karena kita juga tahu dari peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti apa, dan ini harus menjadi kajian jelas seperti itu sih. Nah, Pak Randy kan tadi menjelaskan tentang dampaknya nih. Apakah dampak dengan isu adanya perubahan tarif pajak ini akan membuat masyarakat itu semakin taat dalam membayar pajak, atau justru nih masyarakat enggan membayar pajak? Kita tahu sendiri kan masyarakat Indonesia terkenal dengan malas membayar pajak, namun ingin meminta subsidi yang tinggi dari pemerintah. Bagaimana Pak Randy? Ya, menarik sekali ya pertanyaannya. Jelas ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Bagaimana pemerintah itu dapat menertibkan rakyatnya untuk membayar pajak, dan juga bagaimana pemerintah itu memberikan wawasan terkait pentingnya membayar pajak itu. Ya, pada garis besarnya itu pajak itu memang sifatnya mengikat dan wajib ya. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, namanya masyarakat hidup di negara manapun bayar pajak. Jadi tentu pemerintah mengharapkan masyarakat lebih taat membayar pajak. Untuk nanti bagaimana cara membuat lebih taat membayar pajak, kita serahkan saja kepada pemerintah. Bagaimana? Siap Pak. Mungkin kita ingin tahu nih, gimana atau harapan Bapak untuk sistem perpajakan di Indonesia ke depan? Ya, untuk harapan menurut saya pribadi sih, semoga lebih baik ya, karena kami juga telah memfasilitasi terkait tentang ilmu perpajakan di laman yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kami juga terus berupaya untuk memperbarui informasi-informasi yang ada terkait perpajakan, tujuannya untuk mempermudah masyarakat, apalagi masyarakat kita terkenal dengan masyarakat yang digital, pengguna elektronik terbesar sejauh ini, dan aktif di media sosial, sehingga kami harapkan masyarakat mampu ya menggunakan apa yang mereka miliki untuk mengetahui informasi-informasi pajak. Nah, menarik ya, saya juga ingin bertanya nih kepada Mas atau Mbak mungkin. Gimana sih harapannya nih sebagai mahasiswa generasi muda terkait perpajakan Indonesia saat ini? Gimana Mas? Mbak? Iya, menjawab Mas Putra. Waduh, apa ya kira-kira? Ya, kami kan sebenarnya masih mahasiswa ya, jadi sebagian besar setuju aja sih dengan pendapatnya Pak Randy tadi. Tapi mungkin 7,5% itu terlalu tinggi bagi masyarakat. Cuman ini sepertinya agak sebanding ya, karena dengan skema baru ini tentunya tidak meribetkan wajib pajak dalam hal ini dengan skema yang lebih praktis dari yang sebelumnya. Saya kira itu sih jawaban saya, Pak. Menarik. Ya, tapi sayang sekali ya, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Sebenarnya masih banyak bahasan kita buat nanya bersama Pak Randy sebagai narasumber kita saat ini mengenai isu-isu PPh 21. Namun sepertinya Pak Randy juga sibuk ya, ingin melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai salah satu pegawai pajak. Terima kasih Pak Randy atas kesempatannya sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak. Sekian dulu podcast dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Perkenalkan, nama saya. Ya namanya orang kerja, Kak. Sombong amat. Kak lagi. Membahas tentang isu-isu yang terkait. Oh berarti benar ya, sama Ya, saya juga ingin bertanya nih kepada Mas atau Mbak mungkin. Ya, menjawab Mas Putra. Silakan. jadi mungkin tak ulang deh.